kali ini kami akan membahas terkait dengan pentingnya perlindungan data pribadi Anda di era digital, yang dimana data pribadi Anda bukanlah sekadar konten. Nah, saat ini hampir seluruh aktivitas manusia terhubung dengan internet. Kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, TikTok, bahkan Twitter dan Instagram. Adapun platform digital untuk belajar, aplikasi perbankan untuk melakukan transaksi, hingga marketplace untuk melakukan transaksi belanja. Nah, namun teman-teman, tanpa disadari, setiap aktivitas tersebut menghasilkan dan menyimpan data pribadi Anda. Nah, data di era digital bukan hanya sekedar informasi, namun telah menjadi aset yang sangat tinggi nilai ekonominya. Oleh karena itu, jika data pribadi Anda tidak dijaga dengan baik, maka resiko penyalahgunaan akan semakin besar. Inilah yang membuat literasi digital sangat amat penting. Jadi teman-teman, data pribadi Anda bukanlah sekedar konten. Data pribadi adalah segala bentuk informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, data pribadi dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data pribadi umum, seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua, data pribadi yang bersifat sensitif, seperti nomor identitas resmi, data keuangan, data kesehatan, dan informasi biometrik. Selain itu, dalam konteks digital, jejak aktivitas seperti lokasi GPS, riwayat pencarian, kebiasaan belanja online, hingga unggahan media sosial juga termasuk bagian dari data pribadi karena dapat membentuk profil seseorang secara detail. Salah satu kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat adalah oversharing. Oversharing adalah tindakan membagikan sebuah informasi pribadi secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan resiko keamanan jangka panjang. Banyak orang merasa nyaman membagikan tanggal lahir lengkap, lokasi secara real time, atau bahkan dokumen pribadi di media sosial. Padahal setiap informasi yang diunggah akan meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini bersifat permanen. Meskipun sebuah unggahan dihapus, bukan berarti data tersebut benar-benar hilang. Bisa saja sudah tersimpan, disalin, atau bahkan diarsipkan oleh pihak lain. Karena itu, penting untuk memahami bahwa internet memiliki memori yang jangka panjang. Data pribadi yang tersebar dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kejahatan cyber. Salah satunya adalah peretasan akun di mana pelaku mencoba menebak kata sandi dengan memanfaatkan informasi pribadi korban. Selain itu, terdapat metode yang disebut social engineering, yaitu teknik memanipulasi psikologi untuk mendapatkan informasi rahasia dan memanfaatkan kedengahan atau kebudayaan korban. Pelaku biasanya mengumpulkan informasi dari media sosial untuk membuat skenario yang meyakinkan, sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya telah dimanipulasi. Semakin banyak informasi yang tersedia secara publik, semakin mudah pelaku melakukan tindak kejahatan. Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Dampaknya bisa berupa pengambilan alihan akun media sosial, pencurian uang melalui transaksi ilegal, hingga pemalsuan identitas untuk tindakan kriminal. Selain kerugian finansial, korban juga dapat mengalami kerugian psikologis seperti rasa takut, stres, dan hilangnya rasa aman. Dalam skala yang lebih luas, kebocoran data dapat juga merusak reputasi seseorang, terutama jika data tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi palsu ataupun fitnah. Oke, untuk mencegah risiko tersebut ada beberapa langkah perlindungan yang dapat dilakukan. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat, baik menggunakan simbol, huruf besar, huruf kecil maupun angka. Yang kedua, jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun. Yang ketiga, atur verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication untuk perlindungan ganda. Lalu, atur privasi akun di media sosial agar membatasi informasi yang sensitif. Dan kelima, selalu berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Keamanan digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kebiasaan dan kesadaran penggunanya. Jadi,
Perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama, namun dimulai juga dari diri kita sendiri. Di era digital yang serba cepat ini, kita tidak bisa sepenuhnya menghindari penggunaan teknologi. Namun, kita dapat menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Memahami nilai data pribadi, mengenali risiko kejahatan cyber, serta menerapkan langkah-langkah perlindungan sederhana adalah bentuk literasi digital yang harus dimiliki semua orang. Dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi diri kita sendiri maupun orang lain.